Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Marpasya dan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kekuasaan dalam komunikasi interpersonal. Dan sekarang saya akan memperjelaskan tentang pengertian kekuasaan dari beberapa ahli dan pengertian kekuasaan interpersonal. Pengertian kekuasaan menurut para ahli antara lain dari Walter North, kekuasaan itu sebagai suatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya. Yang kedua dari Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seorang untuk kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Yang ketiga dari Ramlan Surbakti, kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Dan yang keempat dari Max Weber, kekuasaan itu dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan kegiatannya sendiri dan yang menghilangkan halangan. Kekuasaan interpersonal merupakan suatu yang memungkinkan seseorang untuk mengontrol perilaku orang lain. Contohnya, kekuasaan dalam hubungan interpersonal akan lebih mudah dikendali dalam sebuah diskusi dengan menggunakan prinsip yang menjelaskan bagaimana kekuasaan beroperasi dalam hubungan interpersonal dan menawarkan wawasan mengenai bagaimana Anda dapat lebih efektif mengelola kekuasaan. Nama saya Muhammad Dava Ariwibowo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kekuasaan dalam komunikasi antar pribadi serta prinsip-prinsip kekuasaan dalam hubungan interpersonal. Kekuasaan dapat memiliki beberapa pengaruh dalam komunikasi antar pribadi seperti yang pertama, kekuasaan dapat mempengaruhi apa yang Anda lakukan ketika Anda melakukannya dan dengan siapa Anda melakukannya. Ini contohnya ketika kalian menjadi karyawan dalam sebuah kantor, maka atasan kalian dapat menentukan kalian akan mengerjakan apa dan kapan mengerjakannya serta siapa rekan kalian dalam mengerjakan hal itu. Yang kedua, kekuasaan juga dapat mempengaruhi pilihan Anda dalam hubungan dengan teman, hubungan romantis, hubungan keluarga, dan hubungan di tempat bekerja. Contohnya, beberapa orang yang memiliki kekuasaan maka akan lebih cenderung memilih teman yang dengan kekuasaan yang sama dengannya, atau jika dia ingin mencari pasangan, mungkin akan memilih pasangan yang memiliki kekuasaan yang sama seperti dia. Lalu yang ketiga, kekuasaan juga mempengaruhi seberapa sukses Anda merasakan hubungan itu. Contohnya, jika Anda menjadi sebuah karyawan, maka Anda akan lebih sulit untuk akrab dengan atasan kalian dibandingkan dengan karyawan yang kekuasaannya sama dengan kalian. Lalu yang keempat, kekuasaan juga dapat menimbulkan makna seksi bagi perempuan maupun laki-laki. Adapun prinsip-prinsip kekuasaan yang terdapat dalam hubungan interpersonal antara lain, yang pertama, beberapa orang lebih berkuasa dibanding yang lain. Kekuasaan itu biasanya berbentuk hubungan, artinya ada pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah. Ada pihak yang memberi perintah, ada juga pihak yang mematuhi perintah. Beberapa orang terlahir memiliki kekuasaan, sedangkan beberapa dari mereka terlahir tidak memiliki kekuasaan. Namun mereka bisa berusaha untuk mendapatkan kekuasaan itu. Yang kedua, kekuasaan dapat dibagi. Mungkin sebagian orang berpendapat bahwa kekuasaan tidak boleh dibagi karena apabila dibagi, maka kita sama aja kehilangan sebagian kekuasaan kita. Namun sebenarnya apabila kita membagi kekuasaan kita dengan memberdayakan orang lain, maka kita telah membagi tanggung jawab dan menambah kekuasaan kita. Lalu yang terakhir, kekuasaan dapat meningkat ataupun menurun. Kekuasaan dapat meningkat apabila kita mampu mempelajari prinsip-prinsip komunikasi dan menerapkannya dalam situasi kelompok dengan meningkatkan daya persuasifnya. Namun sebaliknya, kekuasaan juga dapat menurun apabila kita gagal dalam mengendalikan orang lain ataupun kita berhasil dikendalikan oleh orang lain. Di game 2A, saya akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis kekuasaan dalam komunikasi interpersonal. Berikut ini, kita akan membicarakan bagaimana hubungan antara komunikasi dengan kekuasaan.
Yang dimaksud dengan kekuasaan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengontrol dan mempengaruhi lingkungannya atau orang lain sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam tiap interaksi komunikasi, ada keunikan kebutuhan tertentu yang bersifat fisik, psikologis, dan sosial. Yang satu, hubungan tergantung pada persepsi hubungan kekuasaan di antara kedua belah pihak yang berkomunikasi. Hubungan kekuasaan dibagi menjadi 5 tipe kekuasaan, yaitu reward power, legitimate power, referent power, skill power, and coercive power. Kekuasaan balas jasa atau reward power. Seperti namanya, kekuasaan jenis ini adalah kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Balas jasa atau reward dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, ataupun penempatan tugas yang lebih menarik. Namun, melalui kekuasaan balas jasa ini, seseorang pemimpin atau manajer juga dapat menunda pemberian reward tersebut sebagai hukumannya jika bawahannya tidak melakukan apa yang telah diperintahkan. Kekuasaan balas jasa ini timbul karena posisi atau jabatan seseorang yang memungkinkan dirinya memberikan penghargaan atau imbalan terhadap pekerjaan ataupun tugas yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya, seorang manajer yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penilaian kinerja sehingga dapat menentukan besaran kenaikan gaji terhadap bawahannya. Yang kedua, kekuasaan paksaan atau coercive power. Ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Kekuasaan paksaan ini adalah kebalikan atau sisi negatif dari kekuasaan balas jasa atau reward power. Contoh, ancaman atau hukuman yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan antara lain seperti pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Selanjutnya yang ketiga, kekuasaan rujukan atau referent power. Kekuasaan rujukan atau referent power ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian diri seorang pemimpin. Contohnya Gandhi yang memimpin jutaan orang karena kepribadian dan karismatiknya. Selanjutnya, kekuasaan sah atau legitimate power. Ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintahan. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Seseorang yang menduduk posisi tertentu dalam organisasi memiliki hak dan wewenang untuk memberikan perintah dan instruksi, dan mereka sebagai bawahannya ataupun anggota tim berkewajiban untuk mengikuti instruksi atau perintah tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah kekuasaan keahlian atau skill power. Ini muncul karena adanya keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Seringkali, seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi meskipun orang tersebut bukanlah manajer atau pemimpin. Individu-individu yang memiliki keterampilan atau keahlian tersebut biasanya dipercayai oleh manajernya untuk membimbing karyawan lainnya dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurzaban Gimnastian Teteru. Saya akan memaparkan tipe-tipe mengkomunikasikan kekuasaan dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama ada the controlling style. Gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan, membatasi, memaksa, mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang biasanya menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama one-way communicators. Orang-orang yang memakai gaya ini biasanya lebih memusatkan perhatian kepada pengiriman pesan dibandingkan upaya mereka untuk berbagi pesan. Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian pada umpan balik, kecuali jika umpan balik atau feedback tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Yang kedua ada the equalitarian style. Gaya ini bersifat dua arah dan dalam gaya komunikasi ini bersifat terbuka.
yang artinya setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan atau pendapat dalam suasana yang demikian, dan memungkinkan setiap anggota organisasi memiliki kesepakatan dan pengertian bersama. Tipe yang ketiga adalah destructuring. Gaya komunikasi yang terstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan, serta struktur organisasi. Pengiriman pesan atau sendal lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. Lalu, tipe yang keempat adalah the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena Sandel memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Dan the dynamic style ini sering dipakai oleh para juru kampanye atau supervisor yang membawahi para bela negara atau salesman. Tujuan utama dari gaya komunikasi yang agresif ini adalah menstimulasi atau merangsang pekerjaan para karyawan untuk bekerja lebih cepat dan efektif, digunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat kritis. Namun, dengan persyaratan bahwa karyawan atau bawahan yang mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang kritis tersebut. Lalu, yang kelima adalah the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun Sandel mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Dan tipe yang keenam adalah withdrawal style. Dalam komunikasi ini dapat dikatakan mengalihkan persoalan. Misalkan, saya tidak ingin ikut campur dalam urusan ini. Pernyataan ini bermakna bahwa ia mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi juga mengindikasikan suatu keinginan untuk menghindar dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.